pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Marusunu Purnadi. Saya membuat video pembelajaran ini untuk menggenapi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Saya mengambil materi dari kelas 3, tema 7, subtema 2. Tema 7 yaitu perkembangan teknologi. Dan di dalam sini nanti ada 2 mata pelajaran yang akan saya ajarkan, yaitu bahasa Indonesia tentang membaca lantang dan mencari di pokok, dan matematika menemukan luas satuan dari suatu bidang. Baik, terima kasih. Begitu perkenalan dari saya. Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Baik, sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, semuanya tangan dilipat, tundukkan kepala dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Masuk semua ya. Masuk semua, yang tidak masuk Aura sama Rio ya. Tidak apa-apa, mungkin sedang kurang enak badan ya. Sebelum Pak Markus memasuki dalam pembelajaran, Pak Markus mau bertanya dulu. Siapa yang pernah membaca teks dengan lantang? Iya, membaca teks dengan lantang. Teksnya terdiri dari banyak paragraf satu teks ya, seumpama teks cerita kancil ya, kancil dan buaya, itu ada beberapa bagian tersebut disebut paragraf. Dan paragraf itu mempunyai satu bahasan inti dalam satu paragraf tersebut. Apa namanya itu? Satu bahasan itu inti itu disebut apa? Betul sekali. Namanya adalah ide pokok. Jadi ide pokok adalah gagasan yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia, bagaimana cara menemukan ide pokok ya. Tujuannya hari ini adalah kamu bisa yang pertama membaca lantang dulu, kemudian menemukan ide pokok dengan tepat ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti Pak Markus akan memberikan teks, kalian baca dulu, kemudian setelah dibaca dalam hati kalian baca dengan intonasi yang tepat, membaca dengan suara lantang. Setelah itu kalian mencari ide pokok. Setelah mencari ide pokok selesai, kita akan berpindah materi kepada materi yang namanya matematika ya. Pada pelajaran matematika kalian akan belajar menemukan luas suatu daerah atau suatu bidang ya. Jadi seumpama ini papan ini luasnya berapa luasnya ya. Bajumu berapa luasnya kalau dibuka ya. Kemudian rumahmu, lantai yang ada di kamarmu berapa luasnya ya. Dalam pelajaran matematika nanti kamu akan belajar menemukan luas daerah dan mengetahui cara menemukannya. Itu ya pelajaran matematika nanti. Baik, sekarang kita akan mulai pelajaran mencari ide pokok. Selamat belajar. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran, yaitu membaca
benar. Nah, bagaimana membaca teks dengan benar? Yaitu membaca dengan lantang. Bagaimana membaca lantang itu apa? Apakah pokoknya keras gitu terus benar gitu? Ya enggak. Membaca lantang itu intonasi. Intonasi itu naik turunnya pola membaca. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu adalah ketepatan membaca vokal pada suatu kata. Contoh ya, sudah menerima teks yang diberikan Pak Markus? Bisa juga dilihat di halaman 7. Coba kalian buka halaman 7 ya. Contoh sekarang, contohnya membaca dengan lantang. Suaranya keras, intonasi dan artikulasi. Kalimat pertama, perhatikan baik-baik. Lani sedang mengamati pakaiannya. Lani sedang mengamati pakaiannya. Kenapa Pak Markus nadanya ketika mau berhenti membaca agak turun? Karena di situ ada tanda apa? Betul sekali, ada tanda titik. Nah, kemudian artikulasi. Nah, ketika membaca lani ya lani. Bukan Leni, bukan Loni, bukan, tapi Lani. Lani sedang mengamati pakaiannya. Bukan Leni sedang mengamati pakaiannya. Tidak seperti itu. Tapi artikulasinya harus jelas. A dibaca A, I dibaca I ya, E dibaca E. Lani sedang mengamati pakaiannya. Oke, coba sekarang Rio baca kalimat pertama paragraf kedua. Silakan. Ya, betul sekali ya. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang silakan dibaca sendiri-sendiri, dibaca lantang ya. Silakan. Mulai membaca. Bagus sekali. Hampir semuanya sudah bisa ya. Ya, hanya perlu dilatih lagi biar tambah lebih bagus. Baik, setelah kalian membaca dengan lantang sudah bisa ya. Sekarang coba kalian ya. Kalian pernah kan membaca sebuah cerita yang panjang seperti Kancil dan Buaya? Ada bagian-bagiannya yang dijelaskan di depan tadi. Ada paragraf-paragrafnya. Dan setiap paragraf itu mempunyai yang namanya apa anak-anak? Iya, ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah ide dari suatu paragraf, ide atau inti gagasan utama suatu paragraf. Ya, intinya apa yang mau disampaikan dalam paragraf tersebut itu adalah ide pokok. Coba sekarang kalian cari ide pokok paragraf pertama. Yang paragraf pertama silakan dicari. Ya, dicari, dibaca dulu dalam hati. Ya, dicari dulu. Baik, coba Angel. Paragraf pertama ide pokoknya apa? Betul sekali. Lani sedang mengamati pakaiannya. Forlan. Paragraf kedua. Iya betul. Jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Oke. Baik, silakan sisanya dicari sendiri sekarang. Ayo. Oke, bagus, pintar semua. Sekarang tugas berikutnya. Silakan kalian membentuk kelompok. Cukup 2 orang aja ya, 1 bangku. Kemudian silakan dari teks yang diberikan Pak Marus tadi atau di halaman 7, silakan kalian mengklasifikasikan jenis pakaian dan contohnya. Nah, seperti ini. Contoh yang pertama, pakaian sekolah apa aja? Ada seragam putih, ada batik, ada pramuka, ada seragam khas sekolah. Ya, itu. Kemudian seragam guru.
ada PDH, ada batik, ada seragam olahraga, guru lebih banyak ya. Ada pramukanya juga guru, sama dengan kamu. Nah, sekarang yang lainnya, seragam keamanan contoh satpam apa, seragam kantor umpamanya apa ya. Silahkan dicari di teks gitu ya. Silahkan didiskusikan. Ayo, Pak Markus cek ya. Wah, bagus sekali ya, sudah bisa semua. Bagus sekali. Sekarang siapa yang belum selesai bisa langsung dikerjakan atau dilanjutkan di rumah. Pintar sekali anak-anak, hebat kalian semua ya. Semangat terus ya. Baik, tadi kita sudah belajar membaca latang, mencari ide pokok. Sekarang tinggal apa? Bagus. Kita akan mencari luas suatu bidang ya. Luas itu apa? Besaran suatu bidang yang dapat dihitung dengan angka ya. Suatu bidang ini bisa kalian lihat ya. Contohnya di plafon kelas ini. Di plafon kelas ini kalian bisa menghitung bagaimana caranya mencari luas. Kalian bisa menghitung secara manual ya, dihitung jumlah plafonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 40 plafon. Jadi luasnya apa? Luasnya adalah kalau plafonnya setiap pembagiannya ini bentuknya persegi, jadi luas plafon kelasku adalah 40 satuan persegi. Nah, bagus sekali ya. Itu contohnya mencari luas suatu bidang. Sekarang kita masih dengan satuan persegi dulu ya, agar kalian memahami. Coba sekarang buka halaman 8. Di situ ada bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D. Langsung kita cari ya. Coba siapa namanya itu? Forlan. Luas bidang A. Luas bidang A ada berapa satuan persegi? Betul sekali, ada 7. Bagus. Kemudian Erik, luas bidang B ada berapa satuan persegi? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Betul 10. Sekarang luas bidang C dan D silakan dicari sendiri. Ayo, diberi waktu Pak Markus 10 menit. 3 menit aja. Ayo, silakan dicari ya. Pintar. Sudah selesai? Bagus sekali. Coba Tiara, luas bidang C ada berapa? Berapa Tiara? Bagus, ada 6. Luas bidang D, siapa namanya? Andreas. 7, betul. Sekarang soal berikutnya. Luas yang paling kecil adalah bidang mana? Siapa yang bisa jawab? Luas paling kecil A, B, C, dan D. Yang mana? Lionel. Betul, luas bidang C. Bagus sekali. Kalian sudah paham luas suatu bidang, cara menemukannya, kemudian caranya. Nah, yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah ya. Besok kita teliti. Ya. Kemudian nanti ketika materinya lebih tinggi lagi untuk matematika, kalian akan menghitung luas dengan angka dan rumus. Contohnya, rumus intinya untuk mencari luas adalah alas dikali tinggi, ya. Alas dikali tinggi. Nah, contoh persegi nanti rumusnya S kali S. Loh, kenapa kok nggak alas kali tinggi atau panjang kali lebar? Karena setiap sisi pada persegi itu sama. Rumusnya S kali S. Persegi panjang nanti menggunakan rumus panjang kali lebar, seperti itu.
Baik anak-anak, sudah bisa ya, sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Bagus. Yang belum selesai lanjutkan di rumah ya. Bagus. Lanjutkan di rumah. Baik anak-anak, sudah selesai juga pembelajaran kita hari ini ya. Coba sekarang Pak Markus ingin mereview sedikit pembelajaran yang kita pelajari tadi. Nah, coba Rensi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia tadi kita belajar untuk mencari apa? Benar, ide pokok. Betul. Kemudian Forlan, pada pelajaran bahasa Indonesia tadi selain ide pokok kita juga belajar cara membaca dengan lantang menggunakan intonasi yang benar dan artikulasi yang tepat. Bagus. Ada yang tadi belum selesai toh? Silakan dilanjutkan di rumah ya tugasnya. Kemudian tadi juga belajar tentang matematika, yaitu apa? Mempelajari tentang betul menemukan luas suatu bidang dan juga bagaimana caranya juga ya. Tadi kita mempelajari cara menemukan bidang A, B, C dan D, sudah ketemu ya. Ada yang sama besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Dengan menghitungnya ya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, luas bidang A tadi berapa? 7 satuan. Kalau lengkapnya 7 satuan persegi. Bagus. Itu ya, hari ini kita mempelajari materi-materi tersebut. Bagi yang belum selesai tugasnya, dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Oke, siapa ada yang mau tanya? Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaan apakah dalam satu paragraf itu selalu ada ide pokoknya? Nah, betul ya. Suatu paragraf pasti ada satu ide pokoknya. Dan ide pokok itu adalah pesan dari paragraf tersebut atau inti. Jadi selalu ada ide pokoknya. Nah, baik ya. Sudah jelas semua ya? Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tadi awal berdoa. Alangkah baiknya ketika selesai pembelajaran kita juga berdoa. Mari semuanya tangan dilipat, kepala ditundukkan, kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selesailah pembelajaran hari ini. Oke. Jika ada kata-kata yang kurang baik, kurang tepat ya Pak Markus minta maaf ya. Baik, sampai jumpa besok. Selamat siang.